Debat hari ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Simalungun. Untuk itu, kami undang Ketua KPU Kabupaten Simalungun untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Raja Ahab Damanik SHMH, kami persilahkan. Horas Bataganupan. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. Debat putaran kedua pada malam hari ini merupakan debat terakhir antara pasangan calon. Untuk itu, kami berharap dengan terselenggaranya acara ini, seluruh masyarakat Simalungun yang memiliki hak pilih telah dapat mengenal calon pemimpin yang akan dipilih nantinya. Horas Mahubata Haganupan. Selamat malam dan salam sejahtera hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya Ayu Juwita. Inilah debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun 2020. Kita simak profil singkat para panelis. Dr. Hendra Harahap, dosen Universitas Sumatera Utara. Dr. Edi Iksan SHMH, Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Zainuddin SHMH, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dr. Mara Samin Lubis MED, dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dr. Maria SM Purba SHMH, Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Simalungun. Ya, itulah tadi para panelis kita yang juga sudah hadir malam hari ini di tengah kita bersama-sama. Pemirsa dan hadirin, dapat kami informasikan juga bahwasanya debat malam hari ini tersusun atas 6 segmen yang memiliki tata cara berbeda-beda setiap pelaksanaannya yang akan saya jelaskan di tiap-tiap awal segmen. Untuk itu langsung saja kita masuki untuk segmen pertama, tapi sebelum itu saya persilahkan kepada seluruh paslon, boleh kita berdiri? Ya, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon kita yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Baik pemirsa dan hadirin, di segmen pertama yakni pemaparan ataupun penyampaian visi dan misi, dipersilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi Anda. Waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Visi daripada paslon 3 Simalungun Unggul. Tentang persoalan-persoalan di daerah sesuai dengan kisi yang diberikan kepada kami, yang pertama khususnya berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur ini kita tahu bersama bahwasannya kurang lebih 75% mengalami kerusakan. Kami sudah lakukan, kami rencanakan dengan melaksanakan beberapa hal, terutama khususnya mengenai efisiensi anggaran, sehingga anggaran bisa diprioritaskan terhadap perbaikan infrastruktur tersebut. Kemudian juga masalah listrik, juga masalah air minum. Listrik bisa kita gunakan dengan solar cell. Kemudian mengenai air minum, air bersih, itu bisa kita gunakan dengan menemukan sumur-sumur bor. Begitu juga mengenai pertanian. Pertanian kita lakukan dengan intensifikasi pertanian dan juga ekstensifikasi pertanian. Hal ini sangat, kemudian juga berkaitan dengan kami juga punya namanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu memberikan yang berkaitan dengan ekstensifikasi pertanian. Kemudian juga akan kami lakukan
khususnya dalam pengolahan hutan ada yang namanya TORA. TORA itu yaitu dengan tanah. Baik, dalam segmen kedua ini yakni pendalaman visi dan misi di hadapan Anda. Ya, izin saya terima. Masih sama, masih dalam kondisi tertutup rapi dan juga tersegel. Saya buka. Baik, paslon 3 mohon disimak. Persetujuan pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran pada tahun 2013 oleh DPRD Sumatera Utara telah memasuki tahun ke-7. Namun tanda-tanda pengesahannya dari DPR RI belum juga kelihatan. Kabupaten yang dimekarkan dari induknya Kabupaten Simalungun diproyeksikan akan beribu kota di perdagangan dan memiliki 15 wilayah kecamatan. Pertanyaannya, apa pandangan saudara tentang pemekaran Kabupaten Simalungun tersebut dalam konteks percepatan pembangunan dan berpisahnya wilayah Simalungun Atas dan Simalungun Bawah? Paslon 3, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator tentang pemekaran Kabupaten Simalungun yang disebut dengan Simalungun Hataran. 2013 tadi kalau tidak salah sudah 7 tahun belum terrealisir. Tentu ini karena kebijakan daripada pemerintah pusat yang menyatakan moratorium terhadap pemekaran. Tidak hanya Kabupaten Simalungun, seluruh Indonesia, artinya dihentikan sementara. Tentu ini juga kita harus patuh dengan kebijakan yang diambil oleh pusat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk bisa katakanlah ketika itu dilakukan nanti moratoriumnya dibuka, tentu kita juga mau tidak mau, senang atau tidak senang, harus kita laksanakan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita persiapkan katakanlah sentra-sentra pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat akan kita dekatkan ke masyarakat. Contohnya KTP, KK dan lain-lain. Dengan demikian tentu tidak kita kaget lagi kalau itu dibuka moratorium tersebut. Karena itu sudah masuk di dalam program legislasi nasional. Saya pikir ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pemekaran tersebut. Terima kasih. Baik, ada paslon 3 untuk memilih pertanyaan yang sudah kami sediakan di tabung kaca. Silakan untuk dipilih. Iya. Saya terima. Masih sama tentunya dalam keadaan tersegel dan tadi juga sudah ada prosesi penyerahan pertanyaan yang kita lakukan secara off air. Baik, paslon 3 mohon disimak. Keberhasilan pencegahan penyebaran COVID-19 sangat tergantung pada tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam mempraktekkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, apa saja langkah konkret untuk membangun kedisiplinan masyarakat Simalungun dalam menghadapi kehidupan new normal di Kabupaten Simalungun? Baik, paslon 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih moderator, tadi disampaikan tentang kedisiplinan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 3M, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian juga memakai masker. Tentu ini harus kita wujudkan, kita buatkan bahasanya mainstreaming COVID. Mainstreaming COVID ini artinya begini, setiap kegiatan yang ada di Pemkab Simalungun itu sudah melekat tentang bagaimana pencegahan COVID. Ibaratnya kalau di kepolisian saya dulu mengenai HAM lah. Jadi setiap tindakan, setiap kegiatan, setiap program
itu harus menjadi melekat. Katakanlah kalau dia ada program misalnya Bintek, itu sudah dimasukkan anggaran mengenai maskernya, kemudian cuci tangannya, kemudian yang berkaitan juga dengan menjaga jarak. Jadi harus menjadi budaya dia, menjadi budaya. Karena apa? Setiap hari dibiasakan dari hari ke hari, sehingga akan muncul budaya disiplin untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus juga untuk mencegah penyebaran COVID secara masif di wilayah Simalungun. Kemudian juga di samping juga akan dilakukan juga penanggulangan COVID tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kalau di masyarakat pedesaan ya, ini Perda ini seperti ini kalau nggak dihukum nggak mau patuh kan begitu dia. Jadi sebenarnya yang perlu dia penyuluhan, disampaikan manfaat dan mudarat kalau kita menggunakan masker, atur jarak, cuci tangan. Ini dijelasin pelan-pelan. Jadi jangan terus langsung Perda. Kalau Perda nanti bingung masyarakat, mau bikin susah, mau kerja susah. Jadi yang perlu, ayo diarahkan dia, kasih pengarahan, kasih pelajaran untuk mencapai kesadaran sendiri. Kalau dia udah sadar dia, itu nggak perlu ada perda-perda lagi. Dia langsung program 3M itu langsung terlaksana dimanapun dia ada berada. Demikian, terima kasih. Jadi saya tambahkan, saya setuju dengan apa yang disampaikan wakil saya. Lebih kepada penyuluhan-penyuluhan yang digalakkan, sehingga masyarakat sadar dan memberikan contoh. Baik, cukup waktu dan hadirin dalam segmen sekarang atau segmen keempat, yaitu penayangan visual video. Huruf di depan kita boleh kita pilih, Bapak mau tabel yang mana? Kita pilih yang G. G, golf ya? Golf. Ya, Bapak boleh kita saksikan bersama-sama untuk penayangan video ada di visual kita? Ya, boleh mengambil tempat di sisi kanan panggung. Ke panggung sini atau lihat sana? Oke. Baik, untuk itu langsung saja video G, silahkan kita putar. Salah satu problem atau masalah yang ada di Kabupaten Simalungun adalah kebutuhan masyarakat petani dalam memperoleh benih pertanian dan pemasaran. Karena berdasarkan BPS 2018, luas panen di Kabupaten Simalungun sebesar 89.132 hektar. Hal ini menggambarkan kebutuhan benih setiap tahunnya sebesar 2.228 ton, dengan estimasi rata-rata kebutuhan benih per hektar sebesar 25 kg. Sementara produksi benih hanya sebesar 65 ton yang diproduksi dari 6 sumber, baik perorangan maupun kelompok tani. Sehingga Kabupaten Simalungun masih defisit benih sebesar 2.163 ton yang dipenuhi dari kabupaten lain yang sudah tentu akan meningkatkan biaya petani dalam transportasi benih yang dimaksud. Baik, sudah kita saksikan penayangan untuk video G. Paslon 3 kami persilakan kembali ke tempat. Ya, silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan untuk kategori G. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, langkah dan kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk memudahkan masyarakat Simalungun dalam memperoleh benih dan memasarkan hasil pertaniannya? Paslon 3, waktu Anda menjawab 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi permasalahan tadi mengenai bibit dan juga bagaimana setelah pasca panen. Mengenai bibit tadi sudah disampaikan kita defisit. Tentu dengan defisit ini kita bisa juga 2 metode yang bisa kita lakukan, yaitu mendatangkan bibit dari luar Simalungun atau juga kita buat juga pembibitan di Simalungun sendiri. Tentu ini akan jauh lebih efektif kalau kita lakukan pembibitan di Simalungun. Karena apa? Karena juga tentang pH tanah ataupun tentang ciri khas daripada tanah di luar daripada Simalungun dengan Simalungun itu sangat berbeda. Kemudian yang kedua,
bagaimana pasca panen? Pasca panen daripada petani, katakanlah padi, tentu itu juga harus kita lakukan pendampingan. Kalau memang misalnya itu sampai merugikan petani, itu bisa dibeli oleh Pemkab ataupun difasilitasi untuk ada pembeli. Baik, cukup sudah dijawab oleh paslon 3. Kelima, itu merupakan debat terbuka antar pasangan calon, di mana kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya. Seluruh 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda sama 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih moderator, tadi disampaikan competitive government. Sebenarnya sangat identik dengan clean and good government. Di sini akan semua terbuka, transparansi. Mulai dari DPA, daftar pelaksanaan anggaran dari bupati sampai kepada gamot kepala desa itu terbuka. Kemudian ini bisa akan kami lakukan nanti ketika terpilih dengan metode birokrasi digital. Birokrasi digital semua melalui teknologi, baik teknologi. Kemudian sebaliknya juga akan kami lakukan untuk bisa pengawasan pada aparat daripada ASN itu dengan memperlakukan lapor, layanan aplikasi, pengaduan online rakyat, pengawasan masyarakat sehingga bisa langsung kepada pemimpin termasuk kami dengan berdua ini. Kemudian juga ini salah satu wujud bahwasanya birokrasi itu harus terpercaya dan akuntabel. Terima kasih. Baik, karena tidak dalam bentuk pertanyaan, siap kami persilakan selanjutnya paslon 3. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Kita tahu pelayanan publik untuk Kabupaten Simalungun tahun 2019 kabupaten terburuk. Itu penilaian daripada Ombudsman RI. Tentu apa kita bisa melihat? Bisa kita inventarisasi seperti apa? Karena apa? Karena memang kita lihat bahwasanya di pelayanan tersebut transparansinya belum, kemudian tidak menggunakan aplikasi sehingga itu jauh lebih boros dan juga lebih sulit bisa dimonitor dan bahkan masyarakat sendiri pun akan sulit bisa terlayani dengan baik. Contohnya tadi sudah disampaikan mengenai KTP di namun untuk kami ke depan semua akan terbuka. Semua akan terbuka dan tidak ada katakanlah KKN, tidak ada pungutan-pungutan dan ini menjamin bahwasanya masyarakat terlayani dengan baik dan didukung dengan teknologi informasi. Terima kasih. Baik, kepada seluruh paslon, waktu Anda 45 detik, silahkan. Terima kasih moderator. Kita tahu permasalahan daerah khususnya mengenai pemahaman literasi berdemokrasi di Simalungun ini masih jauh dari harapan kita. Kita lihat sendiri ketika kita kampanye, itu masih ada saya lihat sendiri apakah itu beredar sembako, apakah itu beredar selimut, apakah beredar yang berkaitan dengan pilkada ini. Saya pikir ini akan menjadi bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin yang bagus kalau masih saja seperti ini. Tolong mungkin rekan-rekan kita sepakat untuk bisa melakukan pilkada secara bermartabat. Bagaimana tanggapan Bapak apabila terhadap hal ini? Kemudian juga apabila nanti juga bahkan saya dengar ada serangan fajar. Bagaimana kalau memang ini terbukti? Baik, cukup waktu habis. Kami beri kesempatan kepada paslon 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya dalam pilkada ini aspirasi disampaikan tentunya adalah berdasarkan suatu kemampuan kita lakukan. Dan itu kembali lagi kepada masyarakat. Kita yang penting adalah mentaati peraturan-peraturan itu yang kita sampaikan. Karena tujuan kita adalah bagaimana supaya masyarakat dapat mengenal kita dan mencintai kita pada paslon ini. Dan tentu aturan-aturan yang ada kita lakukan. Masalah hal-hal yang di luar itu tentu itu adalah suatu tanggung jawab masing-masing. Karena apa? Karena ini adalah tujuannya bagaimana kita bisa memperkenalkan diri dan bagaimana kita untuk bisa memperlihatkan suatu peraturan-aturan yang ada dan itu harus ditaati. Dan kita lakukan itu segalanya, tentu ini adalah suatu yang harus pertanggungjawabannya yang kita lakukan. Dan ini tentunya merupakan suatu kebiasaan aturan bagaimana kita melakukannya untuk mentaati apa yang kita lakukan tersebut. Terima kasih.
Baik, sudah dijawab dan langsung kami persilakan kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Tentu tujuan demokrasi yang sesungguhnya kita sepakat bahwa hal yang namanya money politik, memberikan sesuatu untuk mengarahkan mereka untuk memilih paslon tertentu. Saya kira kita sepakat ini. Jadi saya juga meminta kepada kita semua, putra-putra terbaik di Simalungun ini, mari sama-sama kita memaparkan program, visi, misi kita. Mari kita berikan teladan kepada masyarakat kita Kabupaten Simalungun, bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Saya kira kalau sama-sama kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, saya kira juga masyarakat Simalungun sudah cerdas pada saat ini. Diiming-imingi pun sesuatu, diiming-imingi pun misalnya sembako, kalau mereka memang tidak jatuh cinta, mereka pasti tidak akan memilih. Demikian, terima kasih. Baik, sudah dijawab oleh paslon 1. Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan senior paslon nomor urut 3 bahwa memang nggak boleh menggunakan program-program pemerintah seperti PKH, BST, UMKM untuk kemanfaatan salah satu paslon. Ini nggak boleh. Program-program pemerintah ini rakyat Simalungun harus tahu dan cerdas. Siapapun jadi pemimpin Simalungun tetap akan berjalan. Apabila pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakannya, akan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Dan apabila pemerintah provinsi tidak bisa melaksanakannya, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Dan bagi kita semua para paslon, marilah kita juga memberi pelajaran dan kita bisa berbuat sebanyak mungkin kepada masyarakat yang sedang mengalami polemik pandemi ini. Mari kita bisa berbuat berbagi kepada sesama, tapi tidak menggunakan fasilitas Baik, pemerintah. sudah dijawab oleh paslon 2. Kami persilahkan kembali paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari seluruh paslon. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Saya pikir kita sepakatlah untuk semua yang hadir di sini paslon 1, 2, 3, 4 untuk bisa kita wujudkan pilkada yang bermartabat tanpa ada money politik, tanpa ada serangan pajar, tanpa ada penyerahan sembako yang tinggal beberapa hari lagi ini. Jangan manfaatkan, jangan kita bodohi masyarakat supaya mau memilih kita. Tunjukkan masyarakat sekarang ini sudah pintar siapa yang layak dan pantas. Tidak perlu harus memberikan sembako, tidak perlu memberikan sesuatu, karena saya terus terang, saya beberapa hari ini saya lihat ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, rasanya saya miris saya. Pemimpin seperti apa kelak yang akan lahir dari orang-orang yang mau melakukan seperti itu? Sama kita sepakat supaya kita tunjukkan pilkada yang bermartabat. Baik, sudah ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 3 dan Terima kasih moderator. Yang pertama, kita manfaatkan kawasan strategis pariwisata nasional. Tentu ini mencakup mulai dari Pematang Silimakota sampai kepada Parapat. Itu bisa kita lakukan, kita minta kepada pusat dengan program daripada 5 Bali Baru, termasuk Danau Toba di dalamnya. Kemudian yang kedua, Simalungun juga kawasan strategis ketahanan pangan, masuk Huta Bayu, Tanah Jawa, kemudian sampai Jawa Maraja, Panembahan Pane. Kemudian juga kawasan ekonomi khusus bisa juga kita gunakan untuk bisa meningkatkan fasilitas jalan. Kemudian ada kerjasama pemerintah Australia dengan Indonesia yang disebut dengan program hibah jalan daerah. Ini juga bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kelima, tentu efisiensi anggaran supaya kita arahkan ke jalan. Kemudian yang terakhir, tingkatkan PAD supaya bisa memperbesar APBD. Ini akan bisa. baik, cukup waktu. Pemirsa dan hadirin, di segmen terakhir atau segmen ke-6 ini, masing-masing paslon akan menyampaikan pernyataan penutup
untuk meningkatkan komitmen jika nantinya terpilih menjadi bupati ataupun wakil bupati Kabupaten Simalungun 2020. Di segmen ke-6 ini giliran pertama jatuh pada paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menyampaikan closing statement 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Hai masyarakat Simalungun, tentukan pilihanmu untuk memilih pemimpin yang bisa mewujudkan Simalungun unggul. Kami jalur persorangan tidak tersandra oleh kepentingan politik apapun, kecuali hanya untuk kepentingan rakyat. Yang pasti kami tidak akan ingkar terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kami. Hai kaum milenial, masa depan Simalungun ada di pundak Anda. Kami siap mengantarkannya. Hai saudara aparatur sipil negara, jangan ragu memilih kami. Mari kita bergandengan tangan menjadi Parhoba Simalungun. Kepentingan Bapak dan Ibu saja. Untuk Bapak dan Ibu warga Simalungun, ingat pilkada tidak hanya untuk kepentingan Bapak, namun juga kepentingan anak dan cucu kita kelak. Jadi jangan salah menetapkan pilihan, salah memilih pemimpin 4 tahun ke depan akan menderita. Mari kita wujudkan Simalungun yang marhabona rondobona, wujud hajuk katon dosapata. Jangan gadaikan negeri ini hanya karena uang recehan semata. Tolak politik uang, karena itu awal dari hancurnya tanah Simalungun yang sama-sama kita cintai ini. Pemimpin yang hebat lahir dari pemilih yang hebat. Pemimpin yang cerdas lahir dari pemilih yang cerdas. Untuk itu pilih nomor 3, datang memberi bukan mengambil. Semoga Tuhan merestui niat kita. Tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3.